Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winarto menjumpai Anda tadi dalam Bali Post Talk. Nah, tapi sudah kali ini saya akan membicarakan atau membahas topik tentang penundaan atau pembatalan keberangkatan haji. Ada ratusan umat Islam di Bali juga yang sebenarnya harusnya berangkat, tapi karena ada penundaan itu menjadi problem juga, persoalan. Kita akan mencoba untuk menggali informasi ini dari dua orang narasumber yang sudah menemani saya di kali ini, yaitu ada Bapak Dr. Haji Busiri, SHG MPDI. Beliau adalah Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Bali. Dan satu lagi narasumber yaitu Bapak Haji Abdul Aziz, Ketua PWNU, Pengurus Wilayah NU Bali. Untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Abu Siri dulu, mungkin untuk bisa menjelaskan kepada pemirsa Bali TV. Sebenarnya kalau di Bali ada berapa jumlah katakanlah umat Islam yang harusnya berangkat tahun ini? Dan bisa diceritakan secara total berapa sampai ke waiting listnya? Berapa lama ini harusnya jemaah haji dari Bali? Salam Pak. Terima kasih para pemirsa Bali TV yang saya hormati. Terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa pasca terbitnya KMA 660 tahun 2021 ini sudah jelas bahwa jamaah haji Indonesia khususnya di Provinsi Bali ini tertunda keberangkatannya untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2021, dan ada 673 jamaah haji Provinsi Bali yang tertunda keberangkatannya. Perlu diketahui bahwa jamaah haji yang masuk waiting list di Provinsi Bali itu ada 17.351 jemaah yang masa penantiannya itu adalah 27 tahun. Artinya ketika sekarang saya mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, maka perkiraannya adalah 27 tahun yang akan datang itu baru bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, itu waiting list ya, itu waiting list. Nah, kalau kita bicara tentang, mungkin Pak Busri bisa menjelaskan kepada pemirsa juga, walaupun sudah sering dijelaskan oleh pemerintah tentang alasan penundaan dengan keluarnya keputusan Menteri ya nomor 660. Apa yang menjadi sebenarnya alasan penyebab utamanya penundaan atau pembatalan? Ya. Yang pertama penyebab alasan penundaan ini adalah yang pertama karena memang kalau kita lihat angka pandemi COVID-19 ini memang masih cukup tinggi, baik di Saudi Arabia sendiri maupun di Indonesia. Oleh karena itu maka pemerintah sudah berkewajiban untuk melindungi para jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi itu adalah kewajiban negara untuk melindungi segenap warganya. Dengan demikian maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengambil langkah yang sudah dipikirkan matang, dikoordinasikan dengan DPR, kemudian kepada Presiden, dan barulah terbit KMA 660 terkait dengan pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021. Jadi semata-mata untuk melindungi betul, untuk melindungi masyarakat Indonesia khususnya jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2021. Saya ke Pak Haji Abdul Aziz, mungkin bisa menyampaikan kepada pemirsa juga bagaimana tanggapan secara umum dari penundaan, walaupun sempat kan ada sedikit ramai-ramai gitu. Nah, bagaimana dengan di Bali? Apakah sebenarnya masyarakat atau jemaah haji yang ada di Bali cukup bisa menerima atau seperti apa Pak Abdul Aziz? Terima kasih atas waktunya pada Bapak Kabid. Kami sampaikan terima kasih. Pertama, mengenai tanggapan masyarakat terkait dengan penundaan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021 ini, tentunya masyarakat ini beragam, tanggapannya beragam, namun
apapun yang menjadi keputusan pemerintah, saya yakin masyarakat akan menerima dengan baik, akan menerima dengan sabar. Karena penyelenggaraan ibadah haji ini adalah ibadah yang penentunya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Namun terlepas dari apapun informasi yang diterima oleh calon jemaah haji lewat Kementerian Agama Provinsi Bali khususnya, terlepas dari hal tersebut, banyak informasi-informasi yang tersebar di media yang seolah-olah pembatalan keberangkatan ibadah haji ini karena kurang tepatnya pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri. Nah, ini yang perlu kita luruskan bersama kepada masyarakat, bahwa apa yang sebenarnya tadi telah disampaikan oleh Bapak Kabid itulah kenyataan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah yang jelas pemerintah tentunya mempunyai keinginan yang sama dengan calon jamaah haji, ingin sama-sama berangkat tanpa penundaan. Akan tetapi situasilah yang membuat keberangkatan ini batal. Dan juga perlu diketahui bahwa program pemerintah sebaik apapun ini tidak bisa berjalan sendiri, karena pelaksanaan ibadah haji ini ada keterlibatan dua negara. Ada negara Arab Saudi yang mempunyai otoritas sebagai Khodibul Haramain, jadi pelayan di dua tanah suci. Apapun yang diniatkan oleh pemerintah Indonesia, tapi kalau pemerintah Arab Saudi untuk sementara dengan situasi COVID yang mungkin di sana juga masih meningkat, maka ini tidak bisa kita paksakan. Jadi saya mewakili masyarakat, apa yang telah menjadi keputusan ini sudah sangat tepat sekali. Jadi di samping tadi disampaikan melindungi masyarakat atau calon jemaah haji Indonesia, juga tidak memungkinkan, karena pada akhirnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga meniadakan, bahkan bukan meniadakan secara total, tapi tidak menerima jemaah haji dari negara-negara luar Arab Saudi. Jadi pelaksanaan ini cukup internal, dan itu pun dibatasi sangat minim. Kalau tidak salah dengan jumlah kurang lebih 60.000 jemaah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, kenapa keberangkatan haji pada tahun 2021 ini ditunda oleh pemerintah. Saya kira itu. Jadi masyarakat sebenarnya bisa menerima ya Pak Abdulaziz dengan kondisi, karena juga memahami kondisinya memang betul susah gitu ya. Saya ke Pak Kabid lagi, Pak Abu Siti, kalau kita ada yang mengatakan atau mungkin mempertanyakan sebenarnya apakah ada langkah-langkah yang sudah diambil juga oleh Kemenak Provinsi Bali dalam hal ini, atau mungkin ada yang sampai datang ke kantor atau penyelenggara haji jemaah yang mau berangkat sampai protes, ada tidak selama ini, ada antisipasi yang dilakukan oleh pihak Kemenak, Pak? Kalau ada jemaah haji yang sampai protes datang ke Kanwil, tidak ada. Adapun langkah-langkah yang sudah dilaksanakan di Kanwil, yang pertama kita bergerak cepat pada tanggal 4 Juni itu KMA 660 tahun 2021 itu kan terbit tanggal 3 Juni. Kita tanggal 4 sudah langsung gerak cepat melaksanakan sosialisasi KMA 660 itu dengan virtual seprovinsi Bali, diikuti oleh para PHU Kabupaten Kota seprovinsi Bali dan perwakilan calon jamaah haji yang gagal berangkat. Di sana didapatkan bahwa semuanya dapat menerima. Ya, kemudian yang kedua pada tanggal 7 Juni kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi KMA 660 tahun 2021 dengan cara tatap muka dengan perwakilan jemaah haji yang gagal berangkat, kemudian dengan PHU
kita kumpulkan, dan dari testimoni para jamaah semuanya dapat menerima. Ya, kemudian lanjut pada tanggal 11 Juni kita juga diundang ke TPRI, dan di sana juga sudah kita jelaskan bahwa permasalahan-permasalahan kenapa terjadi pembatalan. Kemudian juga kita bisa menjawab pada saat itu terkait dengan berita-berita hoax yang ada di medsos, terutama kaitan dengan dana haji sudah habis, kemudian dana haji sudah dipakai infrastruktur, dana haji yang sudah bermacam-macam yang ada di medsos, dan itu sudah bisa kita luruskan. Tadi disampaikan oleh Pak Yai Aziz itu sudah betul bahwa kita ini tidak bisa berjalan sendiri untuk menjawab semua berita-berita hoax yang ada di medsos. Tetapi mari kita bersama-sama semua komponen yang ada untuk bersama-sama menjawab, meluruskan berita-berita hoax yang ada di medsos itu. Jadi intinya bahwa informasi yang beredar, uangnya sudah habis, itu hoax ya? Hoax. Jadi uang tidak ada, uang jamaah haji aman dan sekarang dikelola oleh BPKH. Dan perlu diketahui bahwa jumlah uang dana jamaah haji sekarang yang ada di BPKH itu adalah 150 triliun. Ya, saya ulangi, 150 triliun, dan itu aman. Jadi jamaah haji tidak usah bingung uang saya gimana, tidak usah. Uangnya insya Allah aman dan dikelola oleh BPKH, badan yang memang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengelola dana haji. Tapi intinya bahwa yang tidak berangkat sekarang, yang harusnya berangkat hari ini, tahun ini ya Pak, ya, nanti akan berangkat kalau memang di tahun depannya sudah dibuka gitu ya? Iya betul. Jadi perlu saya sampaikan, yang akan berangkat pada tahun 2022 itu adalah yang tertunda tahun 2021. Itu otomatis nanti yang akan berangkat. Ya. Aman ya? Aman. Baik, saya ke Pak Kiai Haji Abdul Aziz. Pak Kiai, kalau kita lihat tadi kan sebenarnya masyarakat bisa menerima gitu ya. Tapi mungkin selama ini tentang hoax ini, apakah masyarakat sudah bisa menerima penjelasan dari Kemenak atau seperti apa? Masih ada tetap ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, Pak Kiai? Betul sekali. Jadi sebenarnya pemerintah sudah berusaha dalam hal ini, Kementerian Agama sudah berusaha untuk menjelaskan tentang proses penyelenggaraan ibadah haji ini, baik masalah penundaan dengan KMA 660 maupun tentang pengelolaan dana haji yang menjadi berita hangat di tengah-tengah masyarakat. Karena banyak yang memanfaatkan dengan situasi ini. Maka dari itu tentunya saya berharap selaku tokoh masyarakat untuk terus bersama-sama mensosialisasikan, karena tidak cukup sekali sosialisasi ini. Kenapa demikian? Kalau saya perhatikan justru yang memperkeruh masalah ini adalah orang yang tidak punya kepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri. Artinya bukan calon jemaah. Calon jemaah bisa menerima, tapi orang lain membuat berita-berita yang hoax, yang menyudutkan pemerintah, sehingga tidak tertutup kemungkinan calon jemaah ini bisa terprovokasi. Maka dari itu saya mengajak kepada Kementerian Agama untuk sama-sama terus-menerus mensosialisasikan tentang proses penanganan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi sekali lagi tidak hanya masalah penundaan, karena haji ini menjadi tugas terus-menerus, jadi baik itu harian maupun tahunan. Nah, terkait dengan isu yang berkembang di media, di mana dana haji dipakai oleh kepentingan infrastruktur sehingga pemerintah dituduh tidak mampu membayar dan lain sebagainya, ini yang perlu kita luruskan bersama. Tadi dijelaskan bahwa dana haji itu dijamin aman karena dikelola oleh badan yang memang dibentuk sesuai oleh undang-undang dan dikelola secara profesional. Contoh kecil mungkin yang perlu ini disosialisasikan dan diberi pemahaman kepada masyarakat. Dana yang menjadi setoran awal yang jumlahnya 25 juta
yang tentunya dengan antrian yang begitu panjang, ini dana yang dikelola oleh BPKH yang hasilnya dikembalikan kepada jemaah. Jadi jemaah perlu diberi pemahaman. Kadang jemaah tidak sadar, jadi menikmati dari hasil katakanlah investasinya mereka, tapi mereka tidak sadar. Contoh pamannya, ini sekaligus saya mau bertanya ini. Menurut info yang saya terima, biaya penyelenggaraan ibadah haji ini sebenarnya kan kurang lebih antara 65 sampai 72 juta. Sedangkan rata-rata sebelum tahun ini itu kurang lebih kisaran 35 juta. Artinya ada dana 35 juta yang disubsidi oleh pemerintah yang tentunya ini dari hasil pengelolaan dari dananya jemaah yang tertampung di BPKH. Nah, hal ini penting perlu diluruskan. Karena jangan sampai seolah-olah jemaah ini dibuat benci terhadap pemerintah yang membantu menangani bagaimana mereka bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan tepat sesuai dengan tuntunan dan lain sebagainya. Ini supaya masyarakat diberi pemahaman secara utuh. Ini yang menjadi harapan kami. Jadi masyarakat itu pemerintah juga terus melakukan sosialisasi bagi dan informasi-informasi disampaikan tidak hanya sekali ya, tapi setiap saat supaya tidak sampai. Betul, dan saya tentunya berharap juga sosialisasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Karena menghadapi masyarakat yang begitu luas, melibatkan semua komponen masyarakat yang berkepentingan di dalam hal ini. Sedikit barangkali mungkin menutup juga karena waktunya sedikit menjawab juga himbauan kepada masyarakat jemaah haji Bali. Silakan Pak. Terima kasih, tadi sudah disampaikan dan saya sedikit meluruskan bahwa setoran awal itu kan memang dikumpul dan mengendap sekian tahun. Jadi itu ada nilai manfaatnya karena ini kita disetorkan di bank-bank syariah sehingga itu bukan bunga istilahnya, sehingga itu adalah namanya bagi hasil subsidi, bukan subsidi, nilai manfaat. Ya, nilai manfaat dari setoran awal para jamaah. Sesungguhnya itu biaya perjalanan ibadah haji itu adalah 72 juta. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Yai itu adalah 72 juta. Tetapi masyarakat atau jamaah hanya membayar 35 juta saja. Nah, ini kan sudah luar biasa. Nilai manfaat selama uangnya mengendap ini sudah luar biasa. Itu dikelola oleh BPKH. Nah, dengan demikian maka pemerintah juga tidak memberikan subsidi. Ya, jadi kalau ada di masyarakat istilahnya subsidi itu tidak. Pemerintah tidak mensubsidi, tetapi yang kekurangannya itu diambilkan dari nilai manfaat. Karena uangnya mengendap, dikelola, itu kan ada hasilnya ya. Ada hasilnya, karena kita tidak boleh menggunakan istilah bunga, tidak boleh. Yang kalau di bank syariah itu adalah nilai manfaat. Nah, itulah sehingga jamaah membayar 35 juta, tetapi sesungguhnya biaya perjalanan ibadah haji itu adalah 72 juta. Nah, kekurangan dari 35 juta itu maka diambilkan dari nilai manfaat itu. Oke, terakhir Pak Haji, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat, sikap saya terutama jemaah haji atau juga masyarakat umat muslim kepada seluruh jamaah haji yang gagal berangkat dan jamaah haji seluruhnya yang masih waiting list, kemudian juga kepada masyarakat, mari kita bersama-sama. Yang pertama adalah kita sabar. Karena apa? Ini kan bukan kehendak kita, tetapi ini yang Maha Kuasa menciptakan suatu pandemi yang kita semuanya juga tidak tahu, dan pandemi ini bukan hanya di Indonesia, tetapi pandemi ini juga berada di negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu mari bersabar. Kemudian yang kedua, marilah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir
di semua negara, tidak hanya di Indonesia, di semua negara, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan normal kembali, dan di tahun 2022 jemaah haji Indonesia bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji secara normal. Baik. Terima kasih Pak Haji Abu Siri, Pak Kiai Haji Abdul Aziz atas waktunya dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita gambaran yang lebih komprehensif tentang penundaan dan bagaimana kemudian ke depan. Tentu kita mengharapkan pandemi ini segera berakhir, jemaah haji bisa segera berangkat sesuai dengan rencana dan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan sekali lagi saya menutup Bali Post Talk ini dengan harapan untuk kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan, karena itulah kunci kita untuk bisa keluar dari pandemi. Demikian di Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.